Saudara, sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan suara masuk rata-rata di atas 80%. Bagaimana kita membaca tren suara masuk dalam hitung cepat dan bagaimana pula ketepatan dan reliabilitasnya? Kami akan bahas bersama Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Bergabung juga pakar komunikasi politik Nyarwi Ahmad. Selamat petang Pak Saiful, juga Bang Nyarwi. Selamat petang, Rizka. Hari ini meriah sekali. Saya dari Pak Saiful dulu untuk membedah hasil hitung cepat versi SMRC. Bagaimana sampai dapat angka itu dan bagaimana pula kita melihat faktor-faktor kuncinya? Saya tidak, karena itu tiap menit ya diupdate, jadi belum 100%. Tapi semua lembaga survei, lembaga yang melakukan quick count, hasilnya mirip-mirip begitu. Ya. Di angka di atas 55%, yang tadinya kan orang bertanya apakah ini satu putaran, dua putaran, itu kalau itu sudah dijawab gitu ya, walaupun belum 100%, jadi bisa kita katakan memang satu putaran Prabowo Gibran yang masuk. Dan kalau saya lihat distribusi suara dari Aceh sampai Papua, dari data yang saya lihat barusan, hampir semua provinsi dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran kalah cukup telak oleh Anies, oleh 01 di Aceh, dan kemudian di Sumatera Barat. Sementara Ganjar hampir tidak dapat di semua provinsi kecuali satu, Papua Tenggara. Dan itu jumlah pemilih sangat sedikit. Jadi dengan angka seperti itu, jadi syarat konstitusional harus separuh dari provinsi dimenangkan, itu sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran menurut versi quick count tentu saja ya. Nanti resminya adalah KPU. Nah, bagi saya sendiri perolehan itu tidak mengejutkan. Kenapa? Karena saya memonitor cukup intensif dari minggu ke minggu bagaimana perkembangan sentimen pemilih terhadap Prabowo Gibran itu ya. Lepas dari dalam tanda kutip huru hara, ya kritis, sikap kritis dan sebagainya, kritik termasuk pada Pak Jokowi yang menurut saya cukup luas. Termasuk orang-orang di kampus seperti saya termasuk yang mengkritik. Tapi nampaknya itu tidak cukup diakses oleh pemilih pada umumnya. Dan pemilih lebih melihat perilaku Pak Jokowi yang cukup populis. Dalam pengertian memberikan banyak bantuan pada masyarakat yang dinilai kurang begitu. Dan itu lewat program-program pemerintah tentu saja ya. Oleh karena itu sangat real gitu ya. Walaupun ada dampaknya yaitu instabilitas harga beras dan sebagainya kayak begitu. Itu kan di luar perkiraan mungkin. Tapi yang pasti adalah program-program Pak Jokowi itu lebih masuk ke bagi pemilih pada umumnya, terutama kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu kritik segala macam itu tidak cukup efektif untuk mengalahkan program-program yang dijalankan oleh Pak Jokowi selama ini. Dan kan bukan kata-kata tapi perilaku lebih penting. Pak Jokowi jelas mendukung Prabowo Gibran, dan kemenangan Prabowo Gibran itu sebenarnya adalah kemenangan Pak Jokowi sesungguhnya. Dan pertarungan ini adalah pertarungan Pak Jokowi melawan PDIP, melawan Ibu Mega sebut begitu, melawan bukan Prabowo lawan Ganjar, tapi Pak Jokowi melawan Ganjar. Ini saya membacanya ada faktor Jokowi effect dalam merebut kantong-kantong suara yang biasanya dimenangkan oleh PDIP.